سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجك
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mungkin di lingkungan masing-masing, di desa masing-masing, di kota masing-masing sudah menjadi kiai besar, ada Ustaz Manaf dan lain sebagainya. Ada yang kiai yang mu'alaf. Beliau kalau sudah ke kutub itu luar biasa kemampuannya. Kadung usul. Kadung usul. Sama-sama panggilannya Ustaz Taha, tapi ini Taha yang dan semuanya wah, luar biasa, alhamdulillah. Tahun kemarin 2 tahun kita tidak bisa mengadakan reuni secara tatap muka. Pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa melakukannya meskipun dalam kondisi dan keadaan yang sangat-sangat sederhana. Para kiai, para ustadz, pada malam hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada malam haul masyayikh Pondok Pesantren Langitan yang insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan rutin reuni pada malam haul masyayikh Langitan. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah juga memudahkan kepada kita, memberikan kelapangan rezeki kepada kita dan lain sebagainya sehingga kita bisa istiqomah untuk khidmah, kita bisa istiqomah untuk silaturahim kepada masyayikh pada pesantren Langitan. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan biola kita bisa mengenal perkara yang hak dan perkara yang batin. Para kiai, para ustadz yang kami hormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mewakili dari panitia reuni, terutama panitia reuni tahun 2022 ini. Pertama kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para asatidz yang berkenan hadir untuk ikut nimbrung di acara reuni ini. Insya Allah beliau itu tidak kekurangan kegiatan. Mungkin kalau ngajarnya kan banyak, pasti itu undangan untuk reuni juga banyak. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir. Ustadz Muntaha, Ustadz Khalili dan Ustadz Hambali. Dan nanti mohon berkenan untuk memberikan wejangan kepada kita biar yang istiqomah pada jalan lurus tetap lurus, yang baru masuk ke lurus itu istiqomah lurus terus, yang mungkin nanti belum biar supaya lurus.
kedua, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Qiblatul Ashabi yang telah memberikan bantuan baik materi ataupun non materi, ada yang berupa uang, ada yang berupa barang dan lain sebagainya, sehingga acara reuni ini bisa terlaksana meskipun ya sederhana, dan ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang ketiga, harapan kita semuanya selain reuni pada malam Khol Masyayikh, ini juga ada reuni di luar pondok. Insya Allah di bulan Sya'ban ini nanti mungkin ada yang mengusulkan di lingkungannya, di tempatnya dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan setelah acara ini untuk kita tindak lanjuti bagaimana reuni yang ada di luar pondok pesantren. Yang kemarin sempat kita laksanakan 2 kali. Yang pertama itu di pondoknya Ustadz Basir Nawawi, yang kedua di pondoknya Kiai Haji Khotir. Dan setelah besok mungkin Sya'ban di pondoknya kiai-kiai yang lain. Mohon untuk berkenan mungkin bisa diusulkan untuk ditempati. Yang keempat, mohon maaf, kemarin mungkin ada usulan banyak sekali kaitannya dengan kaos dan lain sebagainya, karena keterbatasan panitia belum bisa menyediakan itu. Mungkin kedepannya dengan jangka waktu yang mungkin agak lama, kepanitiaan itu terbentuk, terus kemudian ada usulan-usulan itu bisa ditampung semuanya untuk membuat kaos dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu lillahi sa'adati dunya wal akhirah wa ba'du. Majelis asatid, utamanya yang hadir di majelis ini, Ustadz Hambali dan juga Ustadz Khalil, adik-adik dan juga teman-teman semuanya saja dari Ashabi Qiblatar yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat-Nya. Di antaranya, alhamdulillah, kita ditakdirkan bagian dari pondok pesantren Langitan. Kita ditakdirkan sebagai santri pondok pesantren Salaf, yakni pondok pesantren Langitan. Mengapa hal ini saya sebut? Ya karena terasa atau tidak, apapun yang kita rasakan saat ini, itu insya Allah itu tidak lepas dari barokahnya kiai-kiai kita, kiai pondok pesantren Langitan. Apapun itu, baik sampean itu sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pebisnis, sebagai pedagang,
petani dan lain sebagainya. Sebab itu pun juga saya rasakan adik-adik sekalian. Orang itu ketika saya di masyarakat, orang itu tidak memandang saya itu sebagai orang Nganjuk bin Abdul Fattah, itu bukan. Dimanapun saya ketika di masyarakat, entah itu dalam forum seminar, dalam forum ngaji, kegiatan rutinan dan sebagainya, walaupun sekarang masih libur karena sakit. Itu yang saya rasakan itu. Mereka itu memandang kita itu bukan asal saya sebagai santri yang dari Nganjuk bin Abdul Fattah, tapi memandang saya itu sebagai santri pondok pesantren Langitan. Jelas menjadi kita lebih dihargai, dihormati dan disanjung oleh mereka, walaupun itu bukan merupakan tujuan kita. Kalau ide thalabul ilmi itu tidak lain tidak bukan kan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah berkah di sana itu seringkali kadang kita lupakan, seringkali kita kurang bersyukur. Untuk itu dalam forum ini ya saya ingatkan Mbak, kita itu Masya Allah nih berkah, keramat gandul dengan Langitan luar biasa. Ada teman saya itu dagangannya laris itu ya bukan karena apa-apa, ya karena memandang alumni Langitan ini wongnya jujur. Terus pokoknya itu rata-rata itu tidak koyok alumni Langitan. Ini yang saya ketahui itu wilayah-wilayah memang. Jadi ada wilayah Pondok Langitan, ada wilayah Pondok Loso, ada wilayah Pondok Pondok Sarang dan sebagainya. Sehingga ada yang mengatakan itu kita itu sebenarnya itu syarafin qadim itu, khairun nasi itu syarafin qadim itu. Jadi orang yang bagus itu orang yang mempunyai syarafin qadimin. Syarafin qadimin itu di sana dimaknai sebagai anaknya orang yang punya derajat, kayak Gus dan sebagainya. Sebab dia punya kemuliaan karena dia diberikan oleh orang tuanya syarafin qadimin, keturunan bagus. Tapi di sini ada yang memaknai bahwasanya syarafin qadim itu bukanlah hanya sekedar dari ayah kepada anak bin nasab beliau, akan tetapi juga dari guru ke murid. Kan abuna itu kan salah, man waladana wa man zawajana wa man al-lamana itu fawa afdal nikah. Ini apurro khairun min adil jasad. Jadi kita itu terasa tidak terasa punya syarafin qadim yang karena kita itu muridnya kiai Langitan yang mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Tapi ya kita tidak boleh terlena. Saya perlu ngomong. Niki walaupun sibuk menempatkan hadir di komandan konsumsi ini. Mari boleh sapi limo. Niki karena ya cintanya saya pul dan guru bersama sampai itu semacam itu. Tapi janganlah kemudian menjadikan terlena dari sekalian. Kita harus aqama li nafsihi syarafan jadidan. Ojo bolak-balik elek-elek alumni Langitan, tapi tidak mau berkreasi sehingga hanya mengandalkan sing penting santri tapi tidak mempunyai istilahnya inovasi
dalam mencari kebaikan yang lain. Dia santri lanjutan, dia mau berkembang. Semoga saja kita itu mau berkembang. Allahumma. Adik-adik sekalian, saya tidak lama karena mulai sakit itu saya tidak kayaknya itu tidak pernah tidur di atas jam 10 gitu. Ya doakan ya, saya terus tambah sehat, tambah happy. Saya sehat kok, tambah happy. Dan juga saya perlu mengingat ya, terima kasih atas doa sampean semua, sumbangsi dan sebagainya. Alhamdulillah saya kritis 3 kali, 4 kali, alhamdulillah sekarang masih paling alhamdulillah masih bisa bertemu dengan sampean. Walaupun sekarang jantungnya anak murid ini, tapi alhamdulillah beda harus kuat, ngajar harus kuat. Walaupun enggak kayak kemarin masih 1 jam dulu. Seminar belum berani, tapi insya Allah menurut mau seminar lagi walaupun 2-3 jam, tapi tidak lebih. Insya Allah. Dan dia sudah olahraga terus, makan pokoknya di pola hidup, pola pikir semuanya berubah kayak rokok biasa di sepak setengah saya tidak wani. Kopi dan kafe itu. Tapi alhamdulillah saya syukur. Itu manja luar biasa, paling gak pendidik. Biasanya pulau tantangan terus lah. Nah ini sekali. Saya mulia. Saya dulu niku anak buah saya di keamanan niku. Roh dewe kami tantangan di situ. Nah tamu-tamu sing macam-macam saya ini masya Allah, naudzubillah. Saya ini sing waras kalah. Ada negara. Ada. Nah ini kan hiburan ketemu sampai mampu kanan. Tadi saya keluar di pesan karo bojo, hati-hati lah, enggak santai. Saya tidak mau apa itu nanti ya beliau mau. Jadi yang pertama itu ya sadarlah bahwa apa itu namanya pertemuan kayak gini, reuni dan sebagainya itu sangatlah menjadikan senangnya guru sampean, kiai sampean. Ada benar. Ini pernah didawukan juga oleh Kiai Murid itu macam. Jadi reuni kumpul-kumpul niku diantara hal yang disenangi sama orang tua, disenangi sama kiai-kiai. Kenapa? Sebab terasa nggak terasa itu kekompakan itu jelas. Ketok rukun, ketok waras, ketok kompak itu sangat luar biasa. Itu sebagai bulan. Jadi sampai itu menyadari nggak menyadari berarti ya itu kalau suruh menambah itu daripada kiai sampeyan itu akeh yang datang di langitan ketika hal itu yang pertama. Terus yang kedua, sadarlah bahwa reuni atau kamu datang ke pondok langitan dalam rangka hal itu yang butuh itu kita, bukan beliau. Kalau beliau itu murid-muridnya kan silih berganti kan. Yang takarub kepada beliau itu luar biasa nih. Jadi kita ikut-ikut agar supaya itu istilahnya sambungan kita dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita itu tidak terputus. Bagi Fakih itu dulu pernah ngendikan bahwa ketika santri itu lebih-lebih kalau sudah menjadi alumni itu kok terasa kelihatan ilmunya kurang berkah, ilmunya kurang manfaat. Itu mungkin juga diantara sebabnya adalah kurang takarrubnya, kurang dekatnya santri itu sama para kiainya. Beliau menggambarkan gini lah, misalnya lampu nih. Kalau langitan itu lampunya itu cerah. Yang kita itu lampunya itu cerah semua, itu terang benderang luar biasa. Kita itu menteri macam-macam. Bahkan mungkin ada yang hampir padam gitu. Semoga tidak ada yang mati. Amin. Dan itu akan menjadi tambah terang. Kembali terlihat itu ketika sambungannya kepada guru-gurunya itu disambung lagi. Itu semacam itu.
seringkali termasuk yang terakhir dijauhkan yaitu tahyu mantarokal usul murimal usul. Itu siapa yang meninggalkan asal dari orang tersebut, guru-gurunya, kiai-kiainya, ya akhirnya terhalang dari usul. Itu semacam itu. Untuk itu sekali lagi, semoga saja kumpul kita, kedatangan kita dalam rangka reuni, dalam rangka khol itu menambahkan keberkahan hidup kita, menambahkan kemanfaatan ilmu kita, dan menambahkan segala hal yang apapun yang kita butuhkan, khususnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma, itu saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, khususnya saya pribadi, umumnya kepada sampean semua. Karena nanti ini juga masih banyak yang akan disampaikan oleh beliau-beliau. Dan saya sekalian pamit, nanti langsung ke satu tempat lagi. Hari ngoten pun belum bertemu terus, langsung pulang nanti. Dan mohon maaf yang besar-besarnya sekali lagi, waktu nuwun banget. Akhirul kalam, Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pondok Pesantren Langkan, khususipun para asatidz ingkang tahu dalam itu Kiai Haji Mundahal Khair, Kiai Khalili, Ustaz Syekh keluar lagi. Alhamdulillah baru kali ini Al-Fakir berkesempatan derek-derek reunian rada pangling awake gede-gede biasa. Nek Pak Mustafa sik sering ketemu dina ya gak pangling awake ya sik padha karo piye ya barang kena sing yo engguwet pangling. Alhamdulillah ketok sehat kabeh, seger kabeh, iso guyu kabeh. Alhamdulillah juga guru kita Ustaz Haji Mundahal Khair pinaringan sehat yang sebelumnya beberapa bulan sakit. Beberapa bulan terakhir ini pinaringan sehat bisa lagi bergabung berkhidmat derek-derek nunggui santri-santri khusus ibu di Alia. Mudah-mudahan terus sehat sehingga bisa bersama-sama dengan kita lagi. Sebenarnya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh beliaunya terkait dengan apapun. Memang langitan itu sudah mutawatir masalah barokah. Angger wong ngomong barokai langitan. Hatta kemarin kita pernah ke Wakes Kediri di salah satu alumni Pondok Langitan juga. Beliaunya menceritakan banyak sekali ya terkait dengan barokahnya langitan. Sehingga nggak perlu lagi kita membicarakan, maksudnya saya sendiri malam ini membicarakan barokah langitan. Wis podo paham, tapi wis mutawatir gak bisa
dipungkiri. Itu kena barokah masyayikh kita lakukan. Alhamdulillah konco-konco iki lek menurut yang dituturkan ketua tadi jadi kiai kabeh. Tiap kabeh jadi iya. Memang menurut pengamatan saya kiai kabeh bisa konco-konco iki. Sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sepanjang kita akas dan ikhlas, akas maksudnya itu serius, insya Allah itulah keberkahan yang kita terima dari langit. Dan terus ya, teruskan apapun yang sudah kita bisa untuk umat ini, untuk masyarakat, dan jadi itulah ya, itu yang memang manfaatnya diri kita untuk mereka. Terus gak usah dibanding-banding no karo konco ki kok wis iso ngene, aku sing ngene ae, enggak. Memang selalu berbeda. Perbedaan selalu ada. Yang penting kita sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekecil apapun. Selanjutnya mudah-mudahan kita diparingi panjang umur, iso khidmat terus, iso ngawal anak-anak, iso ngawal masyarakat dan sebagainya. Kemarin kita pernah Al-Fakir sendiri bersama teman-teman, ya ada dari teman-teman Kiblatar yang berkesempatan sowan kepada Mbah Yai Fauzi di Bandung, adiknya Syekhina. Beliau diparingi alhamdulillah sehat, yuswani sampun 90 tahun. Kita didhawuhi diantarane lek kepengin awake iku panjang umur, ojo lali-lali kirim donga nak muni wong tuane. Wong tuane cek urip utawa pemane wong tuane wis kamundhut, matekai guru-gurune insyaallah diparingi panjang umur. Itu salah satu dawuh dari Mbah Fauzi adiknya Syekhina. Mboten mawon ingkang saged dalem aturake kula nggih badhe nerusake napa nggih melok-melok wis kancane Pak Mustofa iki wis melok umpek dapur mboten mau apa njumo apa pokoke terus sampean terusno aku tak yen terusno di acara yang lain. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nasibnya gitu. Wow, dugine pertama gitu piyambakan gitu teman-teman kancane. Akhir-akhir ketiga teman-teman. Nggih, monggo disambi nggih. Sing ngerokok-ngerokok nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Shalliyan wa salliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para kiai, dokter paling Mbak. Ya, wabil khusus panjenenganipun wau Kiai Haji Miftahul Khair yang akrab kita sapa dengan Pak Taha itu ya. Yang alhamdulillah tadi sudah diceritakan beliau memang belum sehat betul, masih dalam proses penyembuhan. Kita doakan semoga
cepat diberi kesembuhan oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna. Kemudian juga yang terhormat pada Bapak Ustadz Hamali dan Ustadz Saiful Arif. Alhamdulillah, juga terkhusus pada konco-konco Gibraltar Ashabi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu kembali, bisa bermuajah, bertatap muka, berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, ya, kita datang dalam rangka menghadiri haul masyayikh kita, selalu diberikan ridho oleh Allah, mendapatkan barokah dari masyayikh kita yang kita kholi pada besok, ya. Konco-konco yang kami hormati, yang sangat berbahagia pada malam hari ini, sudah banyak yang sudah disampaikan oleh beliau-beliaunya berkaitan dengan barokahnya, ya, masyayikh atau pondok pesantren Langitan, pondok kita yang tercinta, bagi berkaitan dengan manfaat mahasin, ya, pertemuan pada malam hari ini. Nah, kebagian saya yang terakhir ya tinggal nambah sedikit-sedikit itu aja, ya. Bumbu sedikit-sedikit itu aja. Syukur-syukur nanti yang kita tunggu Ustadz Basir Nawawi, ya, bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga syukur-syukur lagi nanti Pak Saiful Arif juga bisa hadir, ya, memberikan tausiah nanti di hadapan kita semuanya. Sekali lagi puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mungkin 2 tahun kita tidak mengadakan pertemuan semacam ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita semuanya bisa mengadakan kembali, ya, reuni atau kumpul-kumpul semacam ini. Kalau bisa saya katakan bahwa bimujarradil ijtima' mahasin wa manafi'. Jadi kumpul tok nih loh, ya. Kita kumpul malam hari ini, kumpul tok nih loh, itu sudah membawa kebaikan dan kemanfaatan yang banyak sekali. Kumpul tok, belum yang lain-lain. Jadi diparingi sakit kumpul, bisa berkumpul malam hari ini, itu di dalamnya ada kebaikan dan kemanfaatan yang banyak sekali. Di antaranya kita rasakan semua yang hadir pada malam hari ini, saya lihat semuanya nggak ada yang susah, semuanya sama tertawa, sama, ya, rata-rata gitu, ya, bertemu dengan teman, saling sapa, guyonan, ya, tertawa lepas dan lain sebagainya. Itu paling tidak, ya, meskipun, ya, di luar kita atau di belakang kita banyak masalah, ya. Ada yang masalah dengan hutang, masalah dengan istri, mungkin istri mengamuk mungkin, ya, atau, ya, tanya wahyu nggak di sini, dan permasalahan yang lain. Saya yakin banyak, semuanya punya masalah, ya. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini, ya, dengan kita berkumpul, bertemu dengan teman-teman yang lain, rasanya semuanya itu hilang.
berganti dengan kegembiraan, dengan keceriaan. Alhamdulillah. Itu paling enggak. Jadi al-istimak malam hari ini kita kumpul-kumpul paling enggak itu. Ya, menghilangkan rasa susah, menghilangkan stres barangkali, ya. Atau menghilangkan masalah-masalah, beban-beban yang kita tanggung. Paling enggak malam hari ini bisa hilang. Ya. Apa ya? Yuzilul ghammi wal ham. Itu bahasa bisa menghilangkan ham dan gham. Ini ada mungkin perbedaannya gham dengan ham itu. Kalau gham itu adalah menyusahkan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Itu gham. Semisal kita menyusahkan apa? Kita pernah maksiat, kita pernah durhaka, kemudian kita itu menjadikan kita susah. Maka itu namanya gham. Menyusahkan ya sesuatu yang sudah terjadi. Untuk ham adalah menyusahkan atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya, belum apa-apa sudah dipikirkan. Wah, ini gimana kalau nanti saya izin wajib balik. Ini gimana ini? Itu namanya ham. Ya, menyusahkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang. Itu sudah kita pikirkan, kita susahkan, itu namanya ham. Dan alhamdulillah dengan berkat pertemuan malam hari ini itu hilang. Itu yang pertama, paling tidak. Yang kedua, yang bisa saya ambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang kedua, dengan adanya pertemuan malam hari ini, yaitu paling enggak yutilul umur, bisa memperpanjang umur. Itu bisa, ya. Karena pada malam hari ini kita berkumpul, ya, dengan teman-teman. Tentunya ini masuk dalam kategori apa? Menjalin silaturahim. Kata Nabi, ya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diperpanjang umurnya, maka falyasil rahimah. Dan alhamdulillah, selamat datang Pak Nawari. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Jadi saya nanti nggak panjang-panjang gitu, ya. Itu ya. Jadi paling tidak dengan berkumpul pada malam hari ini, pertama adalah menghilangkan susah, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Yang kedua paling tidak, ya, bisa memanjangkan umur dengan silaturahim kita pada malam hari ini. Kemudian lebih dalam lagi bahwa pertemuan pada malam hari ini yang dikemas dalam reuni tentunya ya sebagai apa istilahnya, kembali merasakan masa-masa di waktu kita mondok. Ya, dan dengan berkumpul seperti ini, memori kita akan mengingat kembali, nostalgia lah, gitu ya, nostalgia, ya, dengan apa yang sudah terjadi mungkin 20 tahun yang lampau atau 15 tahun yang lampau, ketika kita pertama kali mondok, ya, kemudian masuk kelas 3. Masuk kelas 3 berarti berapa tahun sekarang? Sekarang tahun 2022. Berarti 20 tahun ya. 20 tahun.
kita akan kembali, ya, mengingat kembali, memori kita akan terbuka kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, berkumpul bersama-sama pada waktu itu, ya. 20 tahun yang lampau ketika kita pertama kali mondok, ada yang masuk kelas 2 MI dan ada yang masuk kelas 3 MI, betapa senangnya, ya, kita sama-sama berkumpul di pondok, sama-sama berkumpul di kelas, ya, dengan berbagai macam kegiatan susah dan senang kita alami bersama. Apalagi kalau kita mengingat ramainya ketika kita ngadukan bersama, kan itu apa ya, malam Selasa untuk ngadukan bersama di pondok malam Selasa nih. Malam Selasa kita sama-sama berkumpul di pondok masing-masing sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing. Yang kelas 3 ya tasrifan dari fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ini saya ya. Apa itu ada nostalgia, ya. Nostalgia kembali ketika kita ya pertama kali mondok dan masuk di kelas 3, ya sama-sama membaca apa? Sama-sama tasrifan bersama, ya. Dari mulai fa'ala yaqulu fa'lan, ya, saya teringat malah dulu itu, ya, dulu tuh saya bolak-balik, ya. Jadi untuk nadoman fa'ala yaqulu saya bolak-balik, saya bolak-balik. Saya masih ingat sekarang itu, ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin teman-teman atau di kakaknya, gitu ya. Jadi menghafal sorof itu saya balik-balik gitu. Jadi mif'alun maf'alun maf'alun la taf'ul uf'ul maf'ulun fa'ilun maf'alan fa'lan yaf'ul fa'ala gitu. Jadi dari belakang gitu ya. Nasara yansur nasran wa mansuran fa huwa nasrun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsurun minsurun mansurun mansurun la tansur unsur mansurun nasirun wa mansurun nasrun nasara. Itu memori dulu ya, gitu ya. Jadi itu bolak-balik dari itu ya. Dan itu ramai, alhamdulillah, ya. Kita teringat kembali pada waktu itu, ya. Bahkan ada yang membawa tabu, ada yang membawa kentongan dan lain sebagainya untuk meramaikan, ya, apa? Acara nadoman bersama. Oke. Fa'lalan yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nomor kembali ya, gitu ya. Itu katanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ya seperti itulah. Ya, mohon maaf ini ya, Kiai kabel bisa kembali. Ya untuk sekedar mengingat, ya, nostalgia gitu ya. Bahkan pernah ya saya punya cerita lucu ini ya, berkaitan dengan tasrif itu ya. Itu mungkin kesalahan dari saya itu ya. Saya pernah untuk fa'ala yaqulu itu supaya mempermudah itu saya buat lagu gitu. Fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari. Kalau ingat ya, harus ingat. Tapi itu apa? Memakan mangsa itu. Begini loh tadi. Sampai sekarang saya teringat ya. Wa maf fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari. Fa'alan masdar ghairu mim wa maf'alan masdar mim. Fahuwa ism dhamir fa'ilun ism fa'il wa dzaka ism isara maf'ulun ism maf'ul uf'ul fi'il amarah. Gitu lagunya. Itu sampai sekarang teringat saya. Jadi
Saya pernah musabahah, coba unsur kamu. Apa sebutnya? Apa jawabnya? Fi'il amar la, Pak. Fi'il amar la. Apa? Sekali lagi, fi'il amar la. Itu sekelas pertama semuanya. Pertama ya nggak terasa. Terus sampai kredit dulu. Kok apa? Fi'il amar la. Ternyata saya sedikit. Oh, ini kesalahan saya buat lagu. Kan lagunya gitu. Uf'ul fi'il amar la, taf'ul fi'il nahi. Gitu lagunya. Lagunya kan gitu. Lagunya. Uf'ul. Gak tahu itu siapa, gak tahu. Saya lupa itu. Jadi lagunya kan gitu ya. Maksudnya nadanya gitu. Uf'ul fi'il amar la, taf'ul fi'il nahi. Jadi ketika tak tanya unsur sebutnya apa, langsung pede gitu ya. Isim amar la. Itu ya. Ya itu nanti ya, itu istilahnya memori ya, nostalgia ya. Nah, kemudian 3 tahun kemudian ya kita sampai pada kelas yang kita bangga-banggakan ya, yaitu kita sampai pada Alfiyah yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah kok delala ya. Seingat saya ya, nggak pernah ini sistem seperti ini diberikan pada atau diberlakukan pada ketepatan kelas kita, yaitu di mana dalam 2 ruangan Alfiyah dipegang guru 1. Ini seingat saya ingat dulu nih, belum pernah ada. Nggak tahu ya kalau dulunya ya. Ya rata-rata ya tiap 1 kelas ya guru Alfiyah 1. Jadi, alhamdulillah ketika pada waktu kami dan Pak Nawawi, Pak Saiful kok diberi sistem seperti itu. Jadi 2 kelas, kita bayangkan ya 2 kelas kemudian dipegang guru 1. Ditambah lagi kalau masih ingat ya, ditambah lagi ya menghatamkan ya Alfiyahnya karangan Mbak Fadl enggak salah ya, tas itu ya. Jadi berapa beratnya gitu ya. Padahal mulanya ya kalau dulu ya nggak tahu ya gitu ya, mungkin ya dicoba gitu ya, kita coba barangkali berhasil gitu ya. Ternyata alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banyak yang nggak hafal. Padahal untuk itu ya susah kok ya untuk katakanlah ya untuk AB ya, biasanya yang untuk wali kelas A nanti gandeng dengan wali kelas gandeng mulai Alfiyah di B. Nah ini kan yang jelas untuk A ya biasanya ya fokus pada muridnya yang A, baik dalam setoran hafalannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang B biasanya yang kurang diurusi gitu ya. Tapi alhamdulillah ya berjalan gitu ya sampai akhir, sampai khatam nih. Khatam pelajaran ini maksudnya. Untuk apa nanti ya kebalikan ya, kalau dulu ya semasa awal saya mondok ya, tuh teman kakak kelas ya, itu rata-rata tuh dalam 1 kelas itu yang nggak hafal paling 1-2 gitu, 1-2. Tapi ketika pada masa saya ini terbalik gitu ya. Yang itu ya, yang tidak hafal 1-2 tapi terbalik, yang hafal cuma 1-2 gitu ya, berbalik 200 derajat gitu ya. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dan saya punya kenangan ya. Saya punya kenangan yang sampai sekarang saya ingat itu. Pada waktu di kelas 6 dari awal sudah diberi ya larangan oleh kepala sekolah, dalam hal ini Kiaidullah,
pokoknya nggak boleh buat taktiman di rumah. Gitu ya, masih ingat kan? Ya. Iya, itu sudah larangan dari beliau ya. Pokoknya guru-guru kelas 6 tidak boleh ya membuat ya muridnya nggak boleh membuat taktiman di rumahnya, gitu ya. Tapi ternyata ya namanya anak-anak lagi ya ada banyak berapa itu yang ke kamar saya minta izin buat taktiman di rumahnya. Saya sudah menolak, nggak boleh, ini sudah dilarang oleh kepala sekolah dalam ini, ya itu loh, nggak boleh. Tapi tetap mengadakan saja, gitu loh. Pede sekali, padahal nggak apa, gitu loh. Sangat pede sekali, gitu loh. Padahal nggak apa, tapi tetap memaksa buat taktiman, buat selamatan, syukuran di rumah. Nggak tahu syukur atas nama apa. Yang penting syukur. Yang penting syukur gitu ya. Syukur sudah apa? Sudah belajar alfiyah, gitu. Mungkin gitu ya. Alhamdulillah diparingi bisa sampai top ya, mempelajari alfiyah. Ya. Urusan apal nggak apal dia belakang ya. Akhirnya ya kita tetap membuat syukuran di rumah ya. Yang pada waktu itu kan saya kan sudah bilang nggak boleh ya, saya nggak memperbolehkan karena sudah larangan dari madrasah. Pada waktu itu pelaksanaan hari H ya, saya akan mengajar di Ngabi, ngajar di Sogo, Babat, ngajar di Lia ya. Pada waktu siang-siang ya, sekitar jam 3 saya diparani satu mobil elk pada waktu itu. Saya bingung, kaget aja Pak. Pak acara taktiman sekarang di rumah saya, masya Allah. Nah, gimana lagi ya? Sudah saya larang, saya tetap maju. Malah saya dijemput di Babat. Akhirnya terpaksa saya ikut. Ya terpaksa itu ya. Ya semoga-moga itu apa? Moga-moga nggak ketahuan gitu ya. Moga-moga nggak ketahuan. Ya. Akhirnya sudah berangkat, mampir ke pondok. Menghampiri Pak Muhammadun. Pak Muhammadun diajak juga di pondok itu loh ya, dihampiri, diajak juga. Ya mau, gimana? Mobil sudah siap. Dah, akhirnya berangkat. Ya berangkat ke tempatnya. Di mana itu? Rahasia ini. Itu ya, sudah acara selesai. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, ya lancar. Ya, paginya saya yang nggak lancar dengan Pak Muhammadun. Langsung ternyata ada apa? Ada yang melaporkan. Ada yang melaporkan pada kepala sekolah. Akhirnya saya dipanggil dengan Pak Muhammadun. Ya, ini kenang-kenangan saya ini ya. Langsung dipanggil ke kantor. Ya, dipanggil di hadapan kepala sekolah. Yaitu loh. Ya, gimana lagi ya? Sampai gimana? Sudah pengaturan gini sudah. Ya, gimana lagi ya? Sudah terjadi gitu ya. Itu ya. Udah ya pasrah gitu ya, pasrah. Akhirnya sudah selesai, saya keluar kembali ke sekolah. Saya bilang sampai pada anak-anak, loh, gimana ini? Masa sama gak sama Pulau, gak sama Pak Muhammadun, baru aja dipanggil kepala sekolah gitu. Berkaitan dengan takdiman tasawuran tadi malam gitu. Itu ya pengalaman saya ya pada waktu ngajar di kelas 6 itu ya. Tapi alhamdulillah nih, alhamdulillah nih, tidak senggang waktu lama saya dipanggil lagi oleh Gus Dumo ya. Dipanggil Bapak Kepala Sekolah gitu. Ya itulah ya, Dumo dipanggil ke dalamnya. Jadi setelah saya diingatkan, ditegur di kantor, ya mungkin jarak berapa hari ya, 1 hari 2 hari, saya dipanggil lagi ke dalamnya oleh Gus Dumo. Saya bingung, Duh, dipanggil lagi, masa belum selesai? Masalahnya itu. Masa belum selesai? Sudah bismillah dipanggil nih, sama taatan saya ke dalamnya.
kemudian didhawuhi, "Wis Pak, ya, sampai sudah ngajar kelas 6 Pak nih. Sudah selesai ngajar kelas 6 nih gimana ini? Niku ibu itu punya pembantu perempuan gitu. Punya pembantu perempuan gitu. Sampai arep tak gatuk ngono piye niku sampean?" Langsung dia baru kan pelanggan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi alhamdulillah memang pertemuan pada malam hari ini sangat banyak kebaikan dan kemanfaatannya ya. Di antaranya ya di samping tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ya, teringat juga pada waktu kita ngadoman bersama-sama gitu ya. Kita juga menyenangkan juga ya kelas terlalu kelas favorit ya. Kalau sudah ngadoman, masya Allah nih, saya ingat. Yang saya ingat sama sekali itu lagu alif Ola Muhammadun wa maliki. Terus sampai sekarang teringat terus saya itu. Kan enak itu ya, pakai ditabui dan lain sebagainya gitu ya. Udah, saya teruskan yang berkaitan dengan mahasin dan manafi' al-istima' fi hadhil lailah ya, kumpul kita pada malam hari ini ya. Di samping tadi itu ya kembali merasakan masa-masa indah ya, masa kita di waktu mondok, di awal-awal mondok ya. Di awal yang indah, masa yang indah. Lagu ini almarhum Chris gimana? Tiada masa paling indah. Masa-masa di langitan paling indah sekali, paling seneng. Terus saya tambahin lagi ya, termasuk manfaat dan kebaikan kita kumpul-kumpul pada malam hari ini ya, supaya kita punya greget yang untuk terus mengikuti istiqomah ya. Yang belum aktif diusahakan ikut terus istiqomah ya. Ya, mengikuti reuni pada seperti malam hari ini untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dan alhamdulillah tadi ada wacana dan itu sudah terlaksana 2 kali. Ya, apa? Kita mencoba tantangan Pak Nawawi mungkin 3 tahun yang dulu ya, kita masak di kandang terus, kapan kita berani keluar gitu ya. Artinya mengadakan reuni di luar sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain gitu ya. Alhamdulillah, dan itu sudah terlaksana 2 kali. Pertama di dalamnya beliau Kiai Nawawi, kemudian yang kedua di Madura ini di dalamnya tadi apa, Kiai Khotir. Ya, Kiai itu kan ada kalanya ya Kiai sungguhan, ada kalanya Kiai, kalau liane politik Kiai. Ya, karena Kiai yang ada udur maka jadilah Kiai ganti nih. Tuh ya. Udah, termasuk manafek ya. Jadi kita kumpul-kumpul pada malam hari ini adalah yaitu apa? Ya, menjadikan apa istilahnya ya? Itu loh apa? Ya, menjadikan kita menjadi orang yang bersosial ya, atau menciptakan bakti sosial paling ya. Dengan adanya kumpul pada malam hari ini tentunya ya, saya yakin ya banyak teman-teman yang ya bahwa tadi dikatakan sayun, ada yang material atau non material dan lain sebagainya ya, menjadi bakti sosial ya, menjadi orang-orang yang bersosial, dan itu bagus ya, karena dengan itu kemudian akan tercipta ya
berbagai kemanfaatan yang dihasilkan. Ya diantaranya ya mohon maaf dari perkumpulan reuni itu terciptalah bakti sosial, akhirnya dana terkumpul sehingga dana itu akhirnya dikelola dengan baik. Ya bermacam-macam. Ya ada yang diberikan sapi, dikembangbiakkan, ada yang diberikan wedus, ada yang diberikan ikan, ya kemudian nanti hasilnya kembali lagi digunakan untuk kemanfaatan kita semuanya. Itu sudah banyak, ya sudah banyak berlaku, ya. Dan alhamdulillah kalau saya mau cerita di sebelah, ya saya dengar ya dari kumpulan itu, maka ada yang sampai begini, ya. Mungkin kalau nggak salah itu pada letternya Yaidullah itu dari hasil pertemuan itu yang dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik, maka hasil itu bisa digunakan untuk membantu ya anak-anaknya teman-teman itu membantu ya anak-anak teman yang mondok di langitan. Jadi katakanlah ya teman-teman ini ya yang anaknya mondok di langitan, maka dibiayai dari itu. Ya tidak semuanya, tidak keseluruhannya termasuk makan-makannya enggak. Ya paling enggak ya sahriah untuk sahriah pondoknya, sahriah madrasahnya ditanggung dari hasil itu tadi. Ya kumpulan dana yang dihasilkan dari pertemuan alumni itu. Kan sangat membantu, gitu ya. Sangat-sangat positif, sangat baik. Ada lagi ya yang ini ketepatan kita hadis bin nikmah nih, mohon maaf nih untuk teman-teman saya ya, alfiah teman-teman saya ya, fa insyaallah ini sebetulnya kemarin ya 2 tahun sebelumnya munculnya corona itu sudah terlaksana ya. Apa itu? Itu mengumrohkan ustadznya. Dan alhamdulillah besok insyaallah kalau nggak ada udzur bulan September tanggal berapa 12 atau berapa itu akan sudah pergi ke umroh ke Mekah. Alhamdulillah. Itu dari mana? Ya dari perkumpulan ini, hasil dari perkumpulan reuni ini, sehingga menghasilkan ya dari dana itu dan dikembangkan dan akhirnya alhamdulillah bisa mengumrohkan guru ya. Dan ada lagi ya alhamdulillah juga dari perkumpulan perkumpulan reuni pada malam hari ini ya akhirnya tercipta ya ada yang ya tiap akhir bulan Ramadan kemudian mendekati hari raya memberikan bingkisan pada gurunya juga ada itu ya alhamdulillah ini positifnya. Lanjutkan ya paling nggak apa-apa tuh ya. Makol lawada makhoirun min kasirin walada malun. Nggak apa-apa ya, sederhana ya, sedikit pokoknya istiqomah lebih baik daripada banyak tapi nggak istiqomah, rok asem gitu. Langsung tek terus nggak bisa melanjutkan, nggak apa-apa gitu ya. Sebetulnya istiqomahnya ya itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan ya. Banyak betulnya ya kemanfaatan dari kita kumpul-kumpul pada malam hari ini banyak sekali. Ini di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muntaha ya, termasuk kita nyenengno marang guru nyenengno bungano guru tuh ya, guru ya termasuk ya yang mulang kita ya, termasuk para masyayikh nyenengno para guru dan para masyayikh itu ya yang bisa kami sampaikan sedikit berkaitan dengan manfaat ya, kemanfaatan dan kebaikan reuni atau kumpul pada malam hari ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir Ustaz Nawawi dari saya mulai awal sampai akhir apa yang saya sampaikan
Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu yarshuduna lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, para kiai, asatidz, para khusus Al-Ustaz Muhammad Khalili, teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa berkumpul dengan teman-teman yang hebat, teman-teman yang sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan antara seorang murid dengan para guru. Sekali lagi, apapun latar belakang kita, yang perlu kita pegang erat adalah kita adalah santri langitan. Dan kami, mungkin saya, Pak Khalili, Pak Hambali, kemudian Ustadz Muhammad Tun dan lain sebagainya adalah hanya sebagai wasilah. Ya, hakikatnya guru kita satu, yakni Mas Syekh Langitan. Saya mungkin pada tahun 2005 itu berposisi duduk di depan dan sampean menghadap ke saya, berhadap-hadapan. Saya posisi pegang absen, sampean yang saya absen, hanya sebatas itu, tidak ada perbedaan. Bahkan sekarang pun alhamdulillah banyak sekali dari teman-teman yang sudah nyalip saya. Ya, ada yang nyalip istrinya 2. Macam-macam ya, karena memang kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi masing-masing kita pasti ada hal yang positif lah. Mungkin dari teman-teman ini sudah dalam hal pendidikan, dalam hal apa dunia ilmu, sudah banyak sekali yang nyalip saya dalam urusan ngaji, dalam urusan kitab. Banyak yang alim, alhamdulillah saya bangga. Bahkan saya tidak segan-segan, saya sering bertanya kepada di antara teman-teman ini. Ketika saya dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang saya tidak mampu, saya tidak segan-segan mencoba untuk bertanya kepada teman-teman. Teman sampai yang saya tanya, saya belum nyimpen nomornya tahan. Nanti ya setelah acara ya. Ada enggak, soalnya ada hal yang perlu saya konsultasikan dengan Anda. Banyak hal. Kalau dalam dunia akademik, saya yang lebih dulu, sekarang berapa doktor di antara teman-teman yang ada? Kan banyak. Ada Dokter Hasim, ada Dokter Hanif. Dokter saya sampai saat ini masih berjibaku di proposal, belum selesai. Ya, tetap sekali lagi ini saya bercerita bukan bermaksud apa, monggo kita bersama-sama tetap semangat menjalani hidup ini dengan memberikan yang terbaik kan ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, maka tentunya itulah yang harus kita usahakan.
Karena seperti tadi yang saya sampaikan, latar belakang kita berbeda-beda. Jangan kemudian karena Hasim sudah doktor, kemudian Hanif sudah doktor, sampai kemudian memaksakan diri untuk kuliah. Nggak usah harus seperti itu, karena dunianya masing-masing. Dalam arti tidak usah memaksakan diri, tapi kalau memang itu sekiranya dibutuhkan harus dikejar. Ya, karena memang keadaan kan biasanya yang membawa, situasi itu yang membawa ke arah yang harus kita lalui ya. Seperti saya kok harus kemudian menempuh program doktoral ya karena memang lingkungannya harus menuntut seperti itu. Sebenarnya ya sudah malas ya, karena memang sudah banyak urusan. Selain istri masih satu, ini kan BR, istri satu itu kan BR ya, istri satu itu BR karena istri satu itu ya seperti apa videonya Kiai Husain itu kan yang apa ya, bagi laki-laki yang beristri satu adalah golongan orang-orang pengecut kan ya, penakut, pengecut dan lain sebagainya. Enggak, itu diantaranya. Jadi pada prinsipnya monggolah kita ya astagfirullah khairan dalam bidang masing-masing. Saya bangga kepada teman-teman. Kemudian ya enggak, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh para beliau, saya datangnya terakhir. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, saya pesankan kepada teman-teman, jangan sampai putus dengan masalah kelangitan itu sudah. Ya, karena sumber barokah kita di situ. Ya, seperti dahulu itu kan salah satu orang tua kita, ada bapak, ada mertua, ada guru, bahwa afdaluhum, guru adalah yang paling berhak untuk kita muliakan. Itu kalau saya sampai saat ini ya hanya langitan sudah. Yang saya yakini loh ya, yang saya yakini menjadi sumber dari segala-galanya. Itu sampai saat ini saya masih meyakini itu. Jadi monggo apapun apa aktivitas kita, apapun kegiatan kita ataupun profesi kita, jangan sampai putus dengan langitan. Itu yang saya mintakan, saya mohonkan kepada teman-teman. Dan tentunya kalau yang kita pegangi itu adalah ilmu langitan, saya sangat ingat setiap, bahkan bisa dikatakan setiap yang dipesankan oleh Hadratin Murabina, yaitu Hadratul Marhum yang Fakih Allah Yarham. Di situ kan pasti beliau sering menyampaikan ketika pada acara-acara yang di situ melibatkan alumni, beliau sering menyampaikan ayat wabtaghi bima atakallahu darul akhirat wala tansa nasibaka. Saya sangat ingat, sering sekali beliau menyampaikan ayat itu, dalam arti ya apapun profesi kita, jangan sampai kemudian kita itu melupakan urusan akhirat kita. Apapun profesi kita, ya biar ada bedanya lah antara kita santri langitan dengan yang bukan santri. Kalau menurut teorinya Dr. Hanif ya, mana Dr. Hanif tadi? Kan ya. Hidup ini jangan kemudian ikut teori antropocentrisme saja, tapi kita harus juga mengedepankan teosentris kan gitu, dalam arti jangan kemudian hanya duniawi saja yang kita lihat, tapi ukhrawi ini juga lebih penting, harus kita perhatikan. Itu ya, sekali lagi dalam segala hal ahlan wa sahlan. Itu yang mungkin saya pesankan kepada teman-teman. Yang pertama, jangan sampai putus dengan langitan. Yang kedua, saya hanya menyampaikan ulang apa yang didahulukan oleh
murabbi ruhina, yaitu waqtari fi ma ataqallahu darul akhirah. Itu yang saya kira sangat penting. Dan sekali lagi mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, baik yang sudah pernah datang ke rumah saya atau yang masih hutang belum pernah ke rumah saya. Monggo kalau bertepatan ada agenda ke timur, ke Bromo, atau ada agenda snorkeling di Gili Ketapang, saya bisa menjadi guide-nya. Monggo ya, saya tunggu. Doakan, saya memohon doa dari teman-teman, ya karena posisi saya sekarang harus menjadi orang tua di rumah ya, dalam arti karena mertua sudah wafat dalam beberapa bulan Rajab kemarin, sehingga saya harus menjadi orang tua meskipun belum tua kan ya. Saya kan masih muda. Meskipun anaknya sudah 5. Doakan. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dong, kesempatan untuk mengikuti reuni dan temukangan. Selawat-selawat kita terhadap kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sahabatnya dan kita katakan hasilnya pun cukup berlengkap story fakta hamba ini Pak Soleh ini Pak Nawawi jujur kabeh ahli kabeh keluar di balik karak juga ngomong kan apa ini kalau lebih dengar pendapat pas nanti dulu ya buat apa susah gue mungkin itu pertama kali saya sambutan di hadapan teman-teman ini memang jasannya ini tak apa nih lali sampai ilingnya paling dugem tak sing diri Yang berpisah. ya ini saya masih ingat gitu ya pas balik takliman dulu kita wani wong kawin kok pas itu lah mesti ingat saya ketika ziarah di Jagung sana ya Bandung ya dari Dewong langsung nikah itu nanti Mbak Jagung deh tapi kenceng biasanya ziarah nggak tahu mampir Mbak Jagung tak niat guys alhamdulillah kemarin kita tidak turun dino ya dan pas ujian dari Allah Nawani ada gitu Nawani mikir-mikir durung antara mikir min plus durung ketemu ini plus ini durung ketemu ya langsung ditiba-tiba itu jadi pertama Nawani saya sudah jawab iyo kok kata iyo eman kata orang yo ya biasa kok jawabannya bingung kabeh ya jadi pas dalam kebingungan itu tiba-tiba pas saya ingat saya tiba-tiba ya aku tak tak kawin oleh iki dari ada boye yo cuma nomor dhisik kok dewe tuwa jadi kita dikai langsung dirah guys balik ke obat kamu dirah
terus mulai semakin yang seperti rakyat ya wes kan pernikahan tempat ya akhirnya barang Pak kalau baru gini biasanya mau coba cukup kali bisa indah ya di sana dia bunga tuh biji dukur selalu berkurang dan jubirnya yang batalkan di apa yang pertama itu saya ingat jubirnya patah Pak Pribun Pak Diwa akhirnya aku bilang Bapak ini sini kan batalkan waktu bukan sekolah sih Pak akhirnya Pak Rasi ngebel saya masih ngebel itu udah bahkan ngebel membatalkan yang pertama karena dari bayar itu bimbing mat bayar ya mat bayar bapak jak mau cerita kita ini kedua itu kono masa saya dulu siapa kan dari kali kawani pada jakap setia ya orang setia tapi rawani gitu istri tahu mana ya yang tulis akan berfokus menisuk tutulan ini ya wanita Indonesia paling jas pokoknya jadi aku pakai betul ya alhamdulillah betul jadi berangkat lu untuk ini Pak Arti atau butuh kau buka ya betul begini ya adili mudah jadi alhamdulillah tapi sudah di belakang ini ya kalau belum tahu ya mau mampir ya kapan-kapan kalau bulan atau begini pasti ketok pas waktu kau pun udah ya bisa ngomong aja terus dulu mana teman pengguya aku aja aja deh ini Mas Durun ya bisa aja ya Mas Durun bisa makan doang kan bumi tidak bisa bareng bisa ngomong ya Mas Durun cuma persiapan yang bulat gak persiapan atau gak iso tapi sudah persiapan saya nak persiapan naik kayak saya udah juga pantas kak soro-soro ya terakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tabi'in. Amma hadza min hadza bidiyatil khusul wal usul wa tamam bil usul bijahi sayyidina rasul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya da'imul fadl al-bariyah ya nasibul yadayn bil 'atiyah ya sahibal mawahib bisaniyah salli ala sayyidina Muhammad wa khairil wara sadiyah wa ighfir lana ya lil'ula fi hadhihi al-'afiyah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim akhwalana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim talamidana wa sallim kulla shay'in a'taytana. Allahumma tawwil 'umrana wa sahih ajsadana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa an syarri amrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina
اللهم يا محمد الأخوة محمد حالنا وحال أهلنا وحال أولادنا وحال تلاميذنا إلى أحسن الأحوال. اللهم جعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم كما أنعمت فزد، اللهم كما أنعمت فزد، اللهم كما أنعمت فزد. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم فقهنا وإياهم بنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل أولادنا صالحين بارين بهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومجلسنا هذا مجلسا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Pondok Bogor, Ustaz.